petugas KPPS banyak sekali yang meninggal, 800 orang gitu ya. Lalu juga pemilih suara tidak sahnya tinggi sekali, 17 juta suara tidak sah. Invalid votes ya, jadi yang salah nyoblos, salah kotak dan sebagainya itu 17 juta. Kalau mau diurutkan tuh ranking ketiga pemilu, ketiganya tuh suara tidak sah. Jadi dia lebih tinggi, suara tidak sah tuh jumlahnya lebih tinggi dibandingkan pemenang ketiga hasil pemilu. Kan besar sekali suara tidak sah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di podcast Resonansi, tempat kita bincang-bincang santai terkait isu-isu yang menarik. Bersama saya Aher Budiantoro. Dan saya Yahya. Resonansi, kupas tuntas tanpa keras-keras. Dan saat ini kita akan membahas secara spesifik, Kakak Yahya, ada topik yang tengah menjadi perbincangan hangat di ruang-ruang publik nih, belum lama ini, selama seminggu terakhir kurang lebih, yaitu terkait putusan MK 135 yang pada intinya ini memisahkan pemilu nasional dengan pemilu kepala daerah. Ya, masalahnya kenapa, Mas? Ya, pada akhirnya ini cukup mengundang pro dan kontra. Nah, untuk membahas secara spesifik terkait permasalahan ini, kita pada hari ini sudah kedatangan seorang narasumber di studio yang sudah hadir bersama kita, Mbak. Kita panggilnya Mbak Ninis ya. Mbak Ninis ini Direktur Eksekutif Perludem. Dan narasumber kita yang kedua ini tentunya Kakak Yahya sangat mengenal dengan baik, yaitu Zulfikar Arse Sadikin. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Kita panggilnya Bang Zul ya. Bang Zul, kita lebih familiar. Halo Bang Zul. Selamat datang Bang Zul. Ya, gimana kabarnya Bang Zul? Baik, sehat walafiat. Senang sekali ketemu sama teman-teman, apalagi ada Ninis, pejuang sehat, Mas Zul. Pejuang konstitusi ya. Pengawal konstitusi, Bang. Oh, pengawal konstitusi. Iya. Oke, Mbak Ninis, ini belum lama ini kan MK mengeluarkan putusan yang cukup kontroversial ya, yang mengundang pro dan kontra di ruang-ruang publik nih. Terkait putusan 135 2024 yang pada intinya memisahkan pemilu nasional dengan pemilu kepala daerah, yang kita tahu selama ini itu dilakukan berbarengan ya, pemilu 5 kotak dalam satu pemilihan. Nah, sekarang ini dipisah. Banyak pihak yang kemudian memandang bahwa ini akan menimbulkan deadlock konstitusi, yang pada akhirnya perlu adanya penyesuaian terhadap aturan turunan nih. Itu ada banyak sekali, nanti akan kita bicarakan. Nah, sebelum kita membahas secara lebih jauh terkait isu ini, kita ingin memulai dengan pertanyaan, apa sih Mbak latar belakang Perludem yang kemudian melakukan judicial review terhadap Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilu kepala daerah? Bisa Mbak jelaskan, silakan. Ya, sebenarnya kalau dari Perludem sendiri, kajian soal keserentakan pemilu ya, itu sudah kami lakukan sudah lama sekali, Mas. Perludem pernah mengeluarkan buku sekitar tahun 2012 ya, itu terkait dengan pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah. Jadi, tahun 2011. Jadi ini sebetulnya dorongan yang sudah lama kami lakukan. Waktu itu kan ada uji materi pemilu serentak juga ya, Effendi Ghazali, yang kemudian keputusan MK-nya pemilu 5 kotak kan, sehingga kita pemilu 5 kotaknya pertama kali 2019. Nah, tapi kemudian pemilu 2019 sangat kompleks. 2019 pun Perludem sudah pernah ke Mahkamah Konstitusi juga meminta hal yang sama, memisahkan pemilu serentak nasional dan daerah, karena menurut kami yang namanya keserentakan pemilu itu ya berdasarkan dari hasil bacaan literatur atau perbandingan negara yang serupa dengan Indonesia ya. Serupa dengan Indonesia tuh yang sama-sama multipartai, sama-sama presidensil. Salah satu cara untuk hasil pemerintahan yang lebih efektif adalah dengan menyerentakkan pemilunya. Nah, yang diserentakkan itu adalah dua jenis pemilu yang berbeda. Jadi bukan
banyak pemilu ditumpuk di satu hari yang sama sebetulnya. Nah, 2019 kami ke MK meminta, sebenarnya sudah meminta dari dulu, sudah meminta dipisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah, tapi pada waktu itu Mahkamah menolak permohonan itu dan Mahkamah memberikan 6 opsi keserentakan pemilu. Sepanjang tidak memisahkan pemilu presiden, DPR, dan DPD. Jadi Pilpres, DPR, DPD itu tetap harus pada satu hari yang sama, variannya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Nah, pasca pemilu 2019 kan tidak ada revisi undang-undang pemilu. Yeah. Padahal waktu itu sudah mau diubah Undang-Undang 7 2017 itu dari DPR sudah ada naskahnya, dan bahkan seingat saya waktu itu naskah yang ada di DPR pun juga sudah mempertimbangkan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah ini gitu. Cuma waktu itu keputusan politiknya undang-undangnya tidak diubah. Makanya 2024 tetap 5 kotak, dan di saat yang sama juga di Undang-Undang Pilkada itu ada upaya transisi pemilihan kepala daerah di 545 daerah yang semuanya jatuh di November 2024 kan. Makanya kita 2024 tuh bulan Februari ada pemilu 5 kotak, Novembernya ada pilkada serentak. Nah, ketika semua pemilu ditumpuk jadi satu, kompleksitasnya jadi bertambah gitu dibandingkan dengan 2019 yang lalu. Buat teman-teman pemilih, penyelenggara, peserta pemilu. Nah, sebenarnya dasarnya itu Mas, kenapa kemudian kami meminta lagi ke MK gitu ya. Sebenarnya mau mengatakan bahwa ya keserentakan pemilu itu ya dipisah saja supaya untuk bisa mengurai beban atau kompleksitas yang dihadapi oleh aktor-aktor ini, kira-kira gitu. Nah, terkait putusan MK ini, apakah memang sudah sesuai harapan dari tuntutan teman-teman di Perludem, Mbak? Iya, memang kami secara spesifik meminta dipisah pemilu nasional dan pemilu daerah. Jadi pemilu nasional itu memilih presiden, DPR, dan DPD. Selang 2 tahun kemudian, kami mintanya selangnya 2 tahun kemudian, itu pemilihan daerah ya, pemilu daerah untuk memilih kepala daerah dan DPRD-nya, gubernur, bupati, wali kota, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Nah, putusan Mahkamah kan seperti apa yang diminta gitu ya. Mahkamah memutuskan pemilu itu adalah memilih untuk presiden, DPR, DPD selang minimal 2 tahun atau maksimal 2 tahun 6 bulan kemudian adalah pemungutan suara untuk kepala daerah dan juga DPRD-nya. Jadi kalau dari sisi Perludemnya ya kami konsisten dari 2019, bahkan jauh ya, apa yang kami dorong itu yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Oke, kepada Bang Zul, Bang, terkait putusan MK 135 ini kan menuai pro dan kontra nih Bang di masyarakat ya, terutama dari politisi dan anggota-anggota DPR nih Bang. Nah, sebenarnya kita ingin mencoba menelisik lebih jauh Bang. Abang sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ini memandangnya bagaimana Bang? Apakah memang putusan MK ini betul-betul sudah sesuai kewenangan? Karena ini ada semacam opini MK ini dipandang sebagai sudah melampaui kewenangannya yang seharusnya menjadi negatif legislator. Sekarang dari putusan 135 ini malah justru menjadi positif legislator. Menurut pandangan DPR sendiri gimana Bang? Pandangan Zulfikar Sadikin lah gitu. Kalau pandangan DPR 180 orang gitu. Siap. Dari Bang Jul sebagai pribadi bisa Bang mungkin menjelaskan secara spesifik Bang. DPR RI sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ya. Ada sudah bilang Bung Aher ya. Mudah-mudahan Mbak Nini setuju ya. Memang putusan MK ini melampaui kewenangan, sebab putusan MK ini tidak pada batas menguji norma, tapi sudah keluar dari batas norma. Dia membentuk norma yang itu mestinya menjadi tugas pembentuk undang-undang. Namun karena putusan MK di Undang-Undang MK sendiri dikatakan final dan mengikat, walaupun melampaui kewenangan membuat norma, tidak jarang bahkan sering putusan MK yang membuat norma itu berlangsung terjadi, baik itu undang-undangnya dirubah maupun undang-undangnya tidak dirubah.
Artinya memang ini ya Bang ya, sudah melampaui kewenangan Bang ya. Ya karena membentuk norma ya. Padahal kalau di Undang-Undang MK sendiri, termasuk di Undang-Undang Dasar, MK itu menguji norma-norma yang ada di Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, konstitusional atau inkonstitusional. Mestinya berhenti di situ. Oke. Ya. Baik. Namun, ini saya bilang karena ini putusan MK di Undang-Undang MK sendiri dinyatakan Undang-Undang Nomor 8 2011 kalau tidak salah ya final dan mengikat, maka dalam kenyataannya dalam praktek ketatanegaraan kita putusan MK yang demikian itu berlaku, terjadi, berlangsung. Artinya menjadi aturan ya. Banyak itu kita lihat, baik undang-undangnya dirubah dulu atau undang-undangnya tidak berubah. Mungkin nanti Mbak Ninis bisa jelaskan itu, karena udah buat buku soal itu, Mbak Ninis. Ya, oleh karena itu, kalau kita berpegang dengan undang-undang MK yang menyatakan putusan MK itu final dan mengikat, maka saya selaku anggota DPR RI, apalagi ditugaskannya di Komisi 2, terlebih Wakil Ketua Komisi 2 sebagai pembentuk undang-undang, kita juga yang membuat undang-undang MK seperti itu, membentuk undang-undang MK seperti itu, ya mau tidak mau, ya kita harus hormati, ya hormati putusan MK itu. Bahkan nanti kalau kita memang mau merubah undang-undang terkait pemilu, ya kita harus menyelaraskan putusan MK dengan undang-undang yang kita mau buat itu harus kita selaraskan dengan putusan MK. Itu menurut saya sikap kita, sikap yang menurut saya dilandasi oleh sila keempat itu Bung Aher ya kan. Ya. Sikap kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Nah itu dulu, dari sisi itu dulu saya Bung Aher ya. Oke. Nah, terkait ini apakah kemudian dari Komisi 2 DPR ada rencana Bang untuk meminta penjelasan kepada MK barangkali Bang dalam waktu dekat? Untuk itu belum ada, tapi kelihatannya sudah dilakukan oleh Komisi 3 ya. Komisi 3? Benar, Oke. ya data Komisi 3 sudah, karena memang mitra kerja DPR ini, ya, Komisi 3 MK itu Ya. sudah diundang, diminta untuk memberikan penjelasan terhadap putusan MK 135. Kalau kita, karena bukan mitra kerja ya, ya agak prosedural, agak gimana nanti prosedurnya itu. Ya. Jadi kita belum ada rencana. Baik. Baik. Kalau dari sisi kalau dari sisi substansi, memang saya banyak bersetuju dengan Mbak Nini. Substansinya itu menurut saya bagus dan perlu direspon dengan cepat oleh pembentuk undang-undang dengan menyegerakan penyusunan undang-undang undang-undang pemilu dalam hal ini di Prolegnas 2024-2029 bahkan di Prolegnas 2025 DPR memang menginisiasi perubahan undang-undang pemilu. Biarlah semua perdebatan terhadap putusan MK, semua respon, semua pemikiran terhadap putusan MK itu kita salurkan melalui mekanisme yang ada, kita tumpahkan ke dalam mekanisme yang ada. Terlebih dalam mekanisme itu memang DPR sudah memutuskan akan merubah undang-undang pemilu. Ya ayo semua respon, semua pendapat, semua pemikiran terhadap putusan MK itu ya kita diskusikan, kita ramu dalam penyusunan undang-undang pemilu atau undang-undang perubahan undang-undang pemilu. Saya kita begitu Bung Aher. Ya, perubahan undang-undang pemilu yang disampaikan oleh Bang Zul. Ini saya mau tanya ke Mbak Ninis. Mbak Ninis, tadi sudah ngomong dikit sih, tapi lebih di-spill lagi ya, perihal apa sih urgensi kawan-kawan ini bikin puyeng ini barang. Jadi kok langsung ke MK?
perjalanan itu kan tadi pertama ke MK sudah lewat DPR belum begitu? Itu satu. Yang kedua, perihal kawan-kawan ini melihat nggak sih bagaimana mekanisme praktis untuk parpol, untuk penyelenggara, apa sih urgensi dari apa sehingga didapati putusan MK ini gitu? Ya, saya jawab yang kedua dulu ya Mas. Jadi kalau dari tataran praktek kan sejak pemilu 2019 ya, kan kita serentak 5 kali itu kan, serentak 5 kotak itu kan di 2019. Pada waktu itu kan ketika MK memutuskan di permohonannya Effendi Ghazali itu kan MK argumentasinya adalah ini untuk pemerintahan presidensil yang lebih efektif karena kita kan pakai presidensil, itu sistem ketatanegaraan yang ada di konstitusi kita. Jadi kalau pemerintahannya negara besar seperti Indonesia, pemerintahannya bisa efektif, kan pemerintahan yang efektif ini kan kalau kita tarik lebih jauh, goal besarnya kan kesejahteraannya masyarakat gitu. Salah satu caranya dengan keserentakan pemilu. Lalu MK pada waktu itu juga bilang soal efektivitas, efisiensi, bagaimana pemilih bisa lebih mudah dan sebagainya. Tapi ternyata setelah kita menjalani pemilu 2019, yang terjadi kan kompleksnya luar biasa. Petugas KPPS banyak sekali yang meninggal, 800 orang gitu ya. Lalu juga pemilih suara tidak sahnya tinggi sekali, 17 juta suara tidak sah. 5 kotak 2019 tuh suara tidak sahnya. Jadi orang yang invalid votes ya, jadi yang salah nyoblos, salah kotak dan sebagainya itu 17 juta. Dan itu kalau mau diurutkan tuh ranking ketiga pemilu. Jadi waktu itu kan pemenangnya PDIP ya. Saya lupa kedua tuh Golkar atau Gerindra. Golkar ya. Ketiganya tuh suara tidak sah. Jadi dia lebih tinggi, suara tidak sah tuh jumlahnya lebih tinggi dibandingkan pemenang ketiga hasil pemilu, kan besar sekali suara tidak sah itu. Itu mungkin kalau di persentase 11%, padahal rata-rata global suara tidak sah tuh 3-4% saja. Nah, lalu dari sisi penyelenggara pemilu tadi ya, himpitan tahapan, beban kerjanya luar biasa besar. Bagi peserta pemilu pun demikian, isu daerahnya tenggelam dan lain sebagainya. Jadi kalau dari sisi tataran praktik, menggabungkan semua pemilu ya, 5 kotak ya, apalagi di 2024 ini juga ada pilkada, ya bertambah lagi tuh pemilih jenuh. Kalau kita lihat kan partisipasi masyarakat hadir ke TPS di pilkada kemarin kan juga turun kan, rendah gitu. Banyak yang bilang, ini pilkada rasa pilpres dan lain sebagainya. Jadi itu. Nah yang berikutnya tadi, apakah sudah pernah didorong lewat DPR gitu ya advokasinya. Nah tadi kan saya sampaikan bahwa kami sudah melakukan riset advokasi ya, dan saya rasa pun bukan cuma Perludem ya. Lembaga lain misalnya dulu LIPI ya, sekarang BRIN itu juga melakukan kajian penyerentakan pemilu. Itu pun juga sudah melalui proses advokasi ke DPR, ya diskusi dengan teman-teman di partai politik gitu ya, dengan teman-teman yang ada di pemerintah. Tapi kemudian kan ruang untuk melakukan pembahasan undang-undangnya tidak ada. Undang-Undang 7 2017 itu setelah 2019 kan nggak ada revisi undang-undang pemilu tadi saya sampaikan. Jadi ya ketika ruang pembahasannya tidak ada, makanya mungkin bukan cuma Perludem, makanya kemarin menuju pemilu 2014 banyak orang ke MK melakukan uji materi terhadap undang-undang pemilu kan, karena ruang pembahasannya waktu itu nggak ada gitu loh. Ya jalannya adalah ya ke Mahkamah Konstitusi. Undang-undang pemilu kan undang-undang yang paling sering diuji ke Mahkamah Konstitusi, mungkin udah lebih dari 100 kali undang-undang pemilu itu diuji ke Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan juga cari jalan pintas gitu ya, tapi karena saya sepakat sama Mas Zulfikar Arse bahwa ini seharusnya tuh dibahasnya dalam kerangka revisi undang-undang pemilu. Karena kan isunya nih banyak nih yang mau yang undang-undang pemilu yang mau diperbaiki. Tadi putusan Mahkamah Konstitusi kan juga banyak gitu ya. Ya kan dengan revisi, dengan pembahasan undang-undang ya yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah kan ruang partisipasi publiknya lebih luas, ada rapat dengar pendapat misalnya, bisa kita berdiskusi dengan pembentuk kebijakan. Prosesnya kan bisa lebih luas gitu. Jadi tapi ruangnya itu yang kemarin tidak ada. Makanya di dalam pertimbangannya Mahkamah juga Mahkamah mengatakan kenapa MK memutuskan ini karena pasca 2019 ruang itunya nggak ada tuh, ruang pembahasannya di pembentuk undang-undang gitu. Bang Zul,
keputusan MK ini kan sifatnya final and binding ya. Artinya memang harus kita hormati dan harus dilaksanakan. Pada intinya itu. Nah, kalau kemudian pemerintah dan DPR bersepakat untuk kemudian melaksanakan putusan MK ini, tentunya akan berimplikasi kepada adanya revisi terhadap sejumlah undang-undang ya, terutama mungkin sekitar tidak hanya undang-undang pemilu saja ya yang tadi disebutkan oleh Bang Zul, mungkin juga ada 5 undang-undang lainnya, misalkan undang-undang pilkada, kemudian undang-undang tentang pemerintahan daerah, kemudian ada undang-undang tentang penyelenggara negara, kemudian undang-undang partai politiknya barangkali. Nah, ini kemudian semacam ada kerumitan dalam proses yang harus dihadapi oleh pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah. Pertanyaannya, sejauh apa Bang fraksi Partai Golkar di DPR ini akan mendorong revisi undang-undang terkait ini Bang, yang tadi saya sebutkan? Termasuk apakah akan melakukan amandemen terhadap UUD 45 atau bahkan ada opsi lain Bang? Kira-kira seperti apa Bang? Gini Bung Air, saya mau nambahi keterangan dari Mbak Ninis ya. Ya. Sebenarnya periode 2019-2024 itu Komisi 2 DPR RI sudah menghasilkan rancangan undang-undang perubahan undang-undang pemilu. Ya, memang belum sampai memang belum sampai ke tingkat pembahasan tingkat 1 ya, pembahasan. Tapi kita sudah melakukan itu, sudah ada ya. Nah, salah satu pembentuk undang-undang dalam hal ini Presiden waktu itu tidak mau melanjutkan ya, karena salah satu pembentuk undang-undang tidak mau, ya berarti kita nggak bisa melanjutkan, sebab harus ada persetujuan bersama dalam pembahasan undang-undang itu. Jadi kita sudah merespon sebenarnya Mbak Ninis, waktu itu dipimpin oleh Bang Doli ya, Ketua Komisi 2 ya. Sudah, oke. Untuk Bung Aher, pertanyaan berikutnya, tadi saya bilang ya memang ya mau tidak mau ya, karena kita sendirilah yang mengatakan di Undang-Undang MK itu, putusan MK itu final dan mengikat. Nah, oleh karena itu saya sudah sering sampaikan, ayo kita respon dengan mempercepat. Sebelum ada putusan MK pun sebenarnya kan ada niat, bahkan sudah kita inisiasi, bahkan sudah ada dalam prolegnas, kita mau melakukan perubahan undang-undang pemilu, dan dilalahnya nih kalau orang Jawa bilang, diikuti juga dengan niat, dengan inisiasi di dalam prolegnas, nanti bisa dicek ya, perubahan terhadap undang-undang pemerintahan daerah, perubahan terhadap undang-undang pemilihan, dalam hal ini ya pilkada, termasuk perubahan terhadap undang-undang MD 3 ya. Yang sebenarnya kan itu kalau orang Jawa itu apa itu? Tumbuh ketemu tutup, itu apa? Tumbuh ketemu tutup itu ya. Yahya tahu nggak? Apa ya? Ya bisa paling tahu nih. Gitu ya, apa ya? Istilah kapan? Jadi iya. Jadi apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita putuskan dalam itu, dalam prolegnas itu mendapatkan momentumnya sebenarnya dengan putusan MK 135 ini. Nah, kalau sudah seperti itu, mestinya sikap kita pembentuk undang-undang, ya ayo mempercepat penyusunan perubahan undang-undang itu, bukan dengan merespon dengan reaktif gitu ya, dengan reaktif, bahkan sampai ada yang bilang ini tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Gimana sih kok tidak sesuai dengan undang-undang dasar gitu. Nah, Bang Zul itu merespon dengan cepat ya. Menurut saya sih itu iya dong, iya. Ini kan gini ya, tadi saya bilang kita sudah punya niat, sudah ada inisiasi, sudah ada keputusannya dalam prolegnas. Kita mau merubah undang-undang pemilu. Sudah kan ini kan? Sudah. Bahkan tidak hanya undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang MD 3, bisa jadi termasuk undang-undang partai politik. Ya, coba nanti dicek. Nah, terus ini ada putusan MK. Ya, putusan MK. Nah, mestinya kan tadi yang saya bilang itu, ini kan
gayung bersambut nih. Ya, gayung bersambut maksud itu bahasa Indonesianya itu tadi tumbuh ketemu tutup itu. Tidak perlu lama-lama lagi Bang ya. Ini tiba. Bang Zul, disegerakan ya itu ya karena ini gayung bersambut. Ya. Tapi gayung bersambut ini kan ada juga mengakibatkan gejolak gitu, gejolak. Ya mungkin Bang Zul kasih inilah apa ya pemahaman kepada masyarakat perihal keputusan ini harus kita dukung karena memang sudah ada gerakan untuk dari DPR sendiri untuk menyelesaikan perihal undang-undang ini gitu. Jadi gejolak ini harus diberikan pencerahan, Bang. Saya bilangnya begini ya kan, satu, kita pembentuk undang-undang sudah menyatakan di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat. Ya, kalau kita lalu menolak terlebih tidak mau melaksanakan, jadi kita ini malu juga pembentuk undang-undang membuat undang-undangnya begitu, masa kita sendiri kan jadi apa itu namanya itu ya? Jadi gimana kan jadi bertanyakan orang itu pembentuk undang-undang kok menolak undang-undang yang dibentuk sendiri kan gitu ya. Nah, itu lalu yang berikutnya putusan MK ini secara substansi ya kan itu bagusnya nanti mungkin bisa diperjelas sama Mbak Nih. Kalau menurut saya bagusnya itu memberikan konklusi terhadap pemahaman kita selama ini terkait dengan pengisian jabatan baik di legislatif dan baik di eksekutif ya. Jadi berdasarkan putusan MK 135 itu MK menegaskan bahwa pengisian jabatan legislatif dan eksekutif itu harus dipilih gitu ya, harus dipilih melalui pemilihan umum. Nah, di luar itu tidak bisa tuh, harus melalui pemilihan umum. Nah, pemilihan umum itu dilaksanakan 5 tahun sekali sehingga masa jabatan 5 tahun. Nah, masa jabatan itu menurut putusan MK yang lain tidak boleh bertambah atau ditambah, tapi bisa dikurangi dan faktanya itu pernah terjadi masa jabatan itu berkurang. Nah, dengan putusan MK tersebut kita akhirnya punya kekayaan pemahaman nih melalui tafsir gramatika, melalui tafsir sistematika, bahkan tafsir historis begitu ya terhadap pasal 22E ayat 2. Ya kan? Jadi apa kayanya dikaitkan dengan praktek? Ternyata ya pasal 22E ayat 2 itu ya kan bisa dipahami dan bahkan sudah dilaksanakan, tidak sekedar dipahami. Pemilu itu seperti 2004, 2009 dan 2014 ya toh pileg dulu DPR RI, DPD RI dan DPRD, habis itu pilpres. Ya. Ya kan? Nah itu. Terus 2019, 2024 itu 5 kotak itu serentak. Ya, bisa dipahami dan sudah dilaksanakan 5 kotak nih ya. Nah, berikutnya, ternyata ada tadi makanya saya bilang kekayaan pemahaman itu ternyata ya bisa juga dipahami ya, pasal 22E ayat 2 itu ya, termasuk mungkin nanti pasal 6 tapi ini pasal 22E aja lah ya. Dipisah, ada serentak nasional, ada serentak daerah. Itulah mengapa MK mengatakan semua pemahaman dan pelaksanaan itu termasuk nanti yang 2029 konstitusional. Jadi saya heran juga kok ada yang bilang tidak konstitusional itu di mana gitu ya. Yeah. Karena kan ayat 2 pasal 22E itu kan tidak detail kan, tidak detail. Karena tidak detail itu makanya dalam perkembangan pemahaman dan perkembangan penerapan itu seperti itu. Nah, dan itu ya konstitusional, itu tidak ada yang dibilang tidak konstitusional. Itu yang berikutnya juga di Undang-Undang Dasar itu
tidak dikatakan masa jabatan kepala daerah, Bung Yahya. Coba dicek di pasal 18 itu, nggak ada tuh. Iya, tidak ada itu. Nggak ada, coba, nggak ada kan? Adanya di Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Pemda. Kan menarik tuh. Nah, di Undang-Undang Dasar nggak ada tuh, ya kan? Tapi karena MK mengatakan pengisian jabatan itu apa namanya harus melalui pemilih, dipilih dan dipilihnya harus melalui pemilu. Dan pemilu itu 5 tahun sekali sehingga masa jabatan itu 5 tahun ya. Dan pemilu itu adalah pemilu nasional dan pemilu daerah yang dua-duanya serentak, menyangkut juga bersamaan juga. Tadi Mbak Ninis bilang dua apa ya? Satu hari H tapi dua apa istilahnya? Dua ranah pemilihan gitu. Maka putusan MK itu menegaskan juga masa jabatan kepala daerah itu ya 5 tahun di Undang-Undang Dasar itu gitu ya. Ini kayak menggunakan Undang-Undang Dasar ya. 5 tahun sehingga kan makin clear ini. Nah karena seperti itu maka ya tidak perlu lagi ada rezim pilkada, tidak ada lagi rezim pemilu, ya semuanya pemilu. Nah, nanti saya bisa jelaskan lagi apa hikmah yang bisa kita petik dari putusan MK ini. Ya, harus itu Bang, sebentar jelaskan itu hikmah itu. Oke, Mbak Nisa, putusan MK ini kan seolah-olah mencampur rezim pemilu nasional dengan pemilu daerah ya. Nah ini logika pemisahan inilah yang pada akhirnya menjadi apa ya, semacam perdebatan, pada intinya seperti itu. Nah terkait apa yang tadi disampaikan oleh Bang Zul terkait apa perpanjangan masa jabatan anggota DPRD ya. Ini kan ada semacam jeda waktu ya 2 sampai 2,5 tahun sejak pelaksanaan pemilu nasional. Nah ini problemnya ini kan kalau eksekutifnya dalam ini bupati, gubernur, wali kota ketika itu ada jeda itu bisa menunjuk penjabat ya. Nah kalau untuk DPRD sendiri ini Mbak kan cukup banyak ya. Tidak boleh vakum of power begitu Bang. Jangan sampai ada kevakuman dalam apa melaksanakan pengawasan terhadap eksekutif di daerah. Nah ini terkait ini mekanismenya ini akan seperti apa nih dari sudut pandang Perludem sendiri? Apakah sudah ada kita pernah melaksanakan itu sebelumnya? Ya kalau dari putusan MK ini, MK mengatakan bahwa memang akan ada implikasinya karena jarak antara pemilu daerah dengan pemilu nasional kan tadi minimal 2 tahun, maksimal 2 tahun 6 bulan. Memang akan ada implikasinya, akan ada masa transisinya kalau bahasanya Mahkamah Konstitusi. Nah transisinya seperti apa? MK mengatakan inilah kemudian yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan constitutional engineering. Jadi teknisnya seperti apa? Itu diserahkan ke pembentuk undang-undang. Nah sekarang kan ada narasi ya, ada wacana, diperpanjang gitu untuk DPRD-nya gitu ya, 2 tahun atau 2,5 tahun. Ya itu akan menjadi hal yang konstitusional karena MK sudah mengatakan ini constitutional engineering, ada constitutional engineering di masa transisi ini. Jadi bukan kemudian pemilunya bertentangan dengan pasal 22E yang 5 tahun. Toh nanti kan ketika sudah ajak keserentakan pemilu nasional dan daerah ini, ya masa jabatannya kan juga tetap 5 tahun, pemilunya 5 tahun, iya akan kembali ke 5 tahun. Tapi menuju ke sana akan ada transisinya. Dan tadi kan Mas Zul juga bilang pernah kok kita punya pengalaman memperpanjang gitu ya masa jabatan DPR RI, memotong pun juga kita pernah gitu. Karena dalam kerangka masa transisi itu tadi gitu. Jadi dan itu sesuatu hal yang konstitusional. Jadi menggabungkan pemilu dan pilkada tadi juga sudah disampaikan sama Mas Zul, kita jadi mungkin salah satu hikmah ya dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, kita jadi membaca lagi perjalanan pembentukan konstitusi kita tuh seperti apa gitu ya. Tadi Mas Zul kan mengatakan ini adalah pasal 18, pasal 22E gitu ya yang mengatakan tidak ada sebetulnya perdebatan rezim pilkada dan pemilu, semuanya adalah pemilu. Jadi putusan 135 ini memang nggak bisa dilihat sendiri gitu. Jadi ini ibaratnya tuh kayak puzzle, potongan-potongan. Oh ini saat pembahasan konstitusi seperti ini. Dulu ada putusan yang tahun 2014 yang Effendi Ghazali, 2013 yang Effendi Ghazali, lalu ada yang putusan 55 2019. Ada juga putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan
menegaskan pilkada adalah pemilu adalah 85, soal badan peradilan khusus ada 135. Jadi untuk bisa melihat gambar yang lebih besarnya memang harus semuanya di apa ya, kayak puzzle ya, disusun semuanya gitu. Jangan sepotong-sepotong karena akan nggak kelihatan tuh apa gambar yang lebih besarnya seperti apa gitu. Artinya untuk mengisi kekosongan di masa transisi yang 2 sampai 2,5 tahun ini, mekanismenya diserahkan kepada pembentuk undang-undang dan iya. itu tetap konstitusional. Betul, ya ya, Mbak itu ya? tetap konstitusional. Ini- Nah, jadi ya. makna kan MK mengatakan ini adalah sebuah constitutional engineering. Ya. Nah, dalam pemahaman saya constitutional engineeringnya apa? Ya dibukalah ruang revisi undang-undang itu gitu, segera dilakukan, kan ini sudah masuk prolegnas. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentu tidak bisa menyelesaikan semua masalah pemilu kita. Dia mengurai beberapa persoalan, iya, tapi ya kan ini isunya terkait pemilu kan banyak, politik uang, soal kampanye, soal pakai teknologi gitu ya, isunya kan banyak yang perlu dibahas semuanya gitu dalam sebuah kerangka revisi undang-undang pemilu. Mekanisme gitu. detailnya Betul, itu ya, betul. yang harus di ini ya. Mbak, jadi perihal tadi yang apa pencerahannya tadi itu Mbak. Jadi ini kan apa pencerahan untuk kita ini, untuk masyarakat ini pro dan kontra perihal usulan terus MK mengabulkan itu. Apakah dari Perludem sendiri sudah mensiasati begitu yang akan terjadi ke depannya? Karena kan DPR ini kan DPRD ya, itu kan ya tadi kayak biji undang-undang itu kan harus bersamaan itu kan. Nah, ini dipisah, kemudian ada ya kita tidak bisa vakum affair. Langkah apa begitu? Itu langkah apa yang harus diambil kira-kira dari Mbak Nisa sendiri? Ya, kalau dari publik ya, sebenarnya kan kemarin tadi misalnya salah satu contoh teknis yang akan dirasakan oleh pemilih misalnya, nanti 2029 tidak dapat 5 surat suara lagi, cuma 3 surat suaranya kan, Presiden, DPR, DPD. Tentu itu akan lebih sederhana buat pemilih gitu ya, surat suaranya ada 3. Nah, sebetulnya sekarang ya, dorongannya kan memang segera membahas revisi undang-undang ini, bahwa revisi undang-undang pemilu dan pilkada. Tadi kan disampaikan turunannya banyak nih, pemerintahan daerah gitu ya, relasi pusat dan daerah seperti apa. Itu juga penting juga kemudian untuk dibahas gitu ya, tapi startnya dari undang-undang pemilunya dulu nih, apa yang harus segera dibahas dan kenapa harus segera, dan sebetulnya ketika DPR dalam paripurnanya memutuskan bahwa undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada masuk dalam prolegnas 2025, itu hal yang sangat baik karena kita jadi punya cukup waktu untuk membahas ini mendalam, komprehensif gitu ya. Karena kan pemilunya masih 2029. Kalau undang-undang pemilu ini dibahasnya mepet, sudah dekat 2029 kan pasti tensi politiknya udah tinggi-tingginya tuh gitu. Belum lagi isunya sangat banyak gitu ya. Kan biasanya kita tahu kalau membahas undang-undang pemilu tuh porsi terbesarnya kan membahas soal sistem, mau terbuka, mau tertutup gitu ya. Parliamentary threshold-nya naik turun dan sebagainya. Kan waktunya banyak terpakai untuk membahas itu. Sementara ini isunya banyak. Jadi sebetulnya dibahas lebih awal itu hal yang sangat ideal gitu. Nah, makanya ini kan sudah masuk prolegnas ya, ini sudah bulan Juli gitu. Idealnya undang-undang ini bisa selesai di tahun depan. Jadi kan undang-undang pemilu nanti ada implikasi aturan teknisnya kan, peraturan KPU, peraturan Bawaslu. Itu pun juga butuh waktu gitu untuk disiapkan oleh penyelenggara pemilu. Oh ya. Nah, Bang Zul, tadi Mbak Nini sudah menyampaikan bahwa implikasi terhadap undang-undang pemilu ya dalam hal ini soal masa keanggotaan DPRD. Tadi Mbak Nini menyampaikan bahwa apapun nanti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang itu tetap konstitusional itu, Bang. Menurut Bang Zul sendiri, apakah nantinya poin-poin tersebut akan kemudian disampaikan atau barangkali ada sejumlah poin penting untuk semacam melakukan istilahnya tadi Mbak Ninis itu bilang constitutional engineering. Menurut Bang Zul sendiri bagaimana terkait ini, Bang? Jadi gini, Bung Aher, saya tidak langsung ke sana. Saya bilang begini, sebenarnya kalau kita belajar perjalanan bangsa kita ya, mulai dari
mulai dari ini aja lah, BPUPK, terus PPKI, terus 17 Agustus 1945 sampai sekarang gitu. Banyak peristiwa ketatanegaraan yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Ya. tapi berlangsung, ya, berlaku dia, bahkan dinyatakan konstitusional. Nah, itu nanti bisa dilacak tuh ya, teman-teman apa sejarawan atau teman-teman ahli tata negara gitu ya. Coba aja dilacak itu. Misalnya ini saya kasih contoh, misalnya maklumat X Oktober, maklumat wakil presiden itu ada Oktober, ada November. Nah, kita itu presidensil, tapi dengan maklumat itu jadi parlementer tuh. Dan itu tidak di Supomo sendiri pun yang sebagai salah satu ya salah satu pembentuk undang-undang dasar waktu itu ya panitia ya Supomo itu mengatakan itu konstitusional, bukan peristiwa yang inkonstitusional. Banyak, misalnya pernah ada dekret presiden. Undang-Undang 7 tahun 53 berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara itu mengatakan pemilu itu 5 tahun. Ya, pemilu itu 5 tahun. Mestinya kan kita pemilu tahun 60 tuh ya. 60. 1960. Tapi ada dekret presiden. Dekret presiden. Walaupun memang harus ada kondisi objektifnya soal itu ya. Nah, dekret presiden. Di Undang-Undang Dasar 1945 mungkin di Undang-Undang Dasar sementara juga nggak ada tuh dikenal dekret presiden gitu ya. Coba nanti dilacak tuh. Iya. Undang-Undang Dasar sementara itu. Tapi dia berlangsung dan itu dinyatakan konstitusional, kembali ke Undang-Undang Dasar ya toh. Habis itu membubarkan konstituante, habis itu mengangkat DPR GR sama MPRS coba. Iya. Nah, masa keanggotaannya sampai lama ini masa jabatannya ya kan. Sampai berapa tuh tahun berapa itu? Sampai 60-an lebih ya kan. 65 66 lah. Kalau nggak salah ya MPRS waktu sidang istimewa itu MPRS tahun 59 itu hanya ditambahi lagi lah waktu itu ya ditambah gitu ya. Nah, nanti bisa dilacak lagi lah itu. Siap, Bang. Itu yang berikutnya. Tapi kan misalnya 97 mestinya kan berdasarkan Undang-Undang Dasar kan sampai selesai tuh sebelum ada amandemen tuh. Oh iya. Tapi atas TAP MPR ya kan sidang istimewa 99 berapa itu? 97 99 kita pemilu lagi. Ya. Ya. Ya pemilu. Nah, itu yang bagus tuh pemilu artinya awal reformasi saja mereka sudah mengatakan bahkan mempraktekkan penyelesaiannya itu ya harus lewat pemilu. Kalau sebelumnya ditunjuk. Nah, sekarang mungkin karena perkembangan ya kan harus lewat pemilu karena undang-undang dasarnya juga lain lagi kan. Nah, terus yang sekarang kita sudah punya Undang-Undang Dasar NRI tahun 1995, Undang-Undang Hasil Amandemen. Nah, kalau kita fokus dengan itu, menggunakan dasar itu, dan tentu pasti menggunakan dasar itu, termasuk dengan putusan MK yang tadi saya bilang bahwa masa jabatan itu tidak boleh lebih dari 5 tahun, tapi bisa berkurang ya. Maka ya ini, kalau saya ini ada 2 opsi tuh Mbak Ninis. Ya. Opsi pertama, pemilu 2029 tetap 5 kotak. Tapi kan MK mengatakan harus dimulai 2029 pemisahan itu. Ya kan? Ini gimana nih? Ya, apakah itu masuk engineering konstitusi atau bagaimana? Ya, nah itu tetap 5 kotak. Tapi, ya kan? Nah, 2031 kita pemilu lagi, pemilu serentak daerah. Nah, gitu ya, pemilu serentak daerah 2031 nih. Hanya saja kan gimana nih habis pemilu lagi siap enggak habis siap itu enggak? juga bagaimana lagi, dengan isi dengan putusan MK itu dengan putusan MK yang harus dimulai pemisahan itu 2029
Nah gitu ya. Kalau enggak, kita pakai opsi kedua. Apa opsi kedua? Opsi keduanya ya 2029 itu pemilu nasional 3 kotak. Ya. 2031 baru pemilu serentak daerah. Ya, pemilu serentak daerah. Iya. Berapa kotak tuh? Kalau memang provinsi dan kabupaten kota berarti Empat. empat ya. kotak, Bang. Empat kotak. 3 eksekutif, 1. Hah? Empat. Empat. Iya, empat. Dua kepala daerah, dua. Oh, 2 kepala. Hmm. Oke. Ya, empat. Walaupun saya secara pribadi sih lebih cenderung yang pemilu serentak daerah itu 2 level nih, Nis. Karena kita kan 2 nih, kabupaten kota lalu provinsi ya. Kabupaten Provinsi kota dulu baru provinsi dulu kan gitu. Ya, tapi kita ikutilah alurnya MK ini ya kan. Oke, alur Ya. putusan MK ini. Bang Berarti kan Zul. 4 tuh, 2 DPRD, 2 kepala daerah ya. Nah, lalu bagaimana nih? Apa namanya? Kalau seperti itu nanti opsi kita, ya. Berarti kepala daerahnya karena memang sudah habis masa jabatannya 2030, berarti dia penjabat kepala daerah. Ya berarti Oh, ya. tahun ya kan. Nah, ini kan sudah berlangsung selama ini, biasa itu. Hanya kan ini menjadi lebih banyak, bahkan semua daerah. 500 lebih, Bang. Nah, Plus 500 DPRD-nya lebih. juga, Bang. Nah, DPRD-nya bagaimana? DPRD-nya juga sementara tidak ada sampai 2031. No problem itu, Bang. Jadi dari tadi nih kayaknya kalau melihat Bang Zuli ini kan harus mengikuti pemilu lagi begitu, Bang, untuk Iya, adanya ya, DPR karena ini. pengisian Jadi- jabatan kan jadi DPRD gimana, Bang? DPRD hasil pemilu 2024 sudah selesai masa jabatannya. Apa mungkin ada opsi penjabat juga, Bang, yang ditunjuk mungkin dari Nggak provinsi? ada, Enggak ya? nggak Dari ada. begitu kosong aja begitu, Bang. Kalau DPRD kan nggak ada, masa ada penjabat? Kalau kosong bukankah Penjabat nanti ini, eksekutif. Bang, pengawasan eksekutif di Check daerah and jadi balance gitu, problematik, Bang. Bang. Gini, ini argumennya begini. Eh, Kepala daerah dan DPRD itu penyelenggara pemerintahan daerah. Ya, ini penyelenggara pemerintahan daerah nih. Nah, eh, mereka itu sebenarnya rumpunnya rumpun eksekutif. Nah, ini sesuai dengan negara kesatuan yang didesentralisasikan. Jadi Bung Aher, Bung Yahya, kalau kita ini hanya negara kesatuan saja, daerah itu nggak perlu ada DPRD. Kalau hanya negara bisa saja kan, bisa saja nih. Ya, habis itu kepala daerahnya ditunjuk-tunjuk aja, diangkat-angkat. Ya kan? Kalau kita negara kesatuan ansih gitu ya, karena ada pemahaman begitu ya. Pusat ada daerah, tapi ada daerah adanya pusat saja. Tapi karena kita didesentralisasikan, dan kita juga ingin dipilih secara demokratis gitu ya, demokratis. Kita juga sebelumnya di pembukaan itu mengatur rakyat. Maka ada daerah yang punya otonomi, yang berwenang mengurus urusannya sendiri. Dibuatlah kepala daerah, dibuatlah DPRD gitu ya, yang itu dipilih bisa dipilih DPRD, bisa dipilih langsung, dan ke depan dengan putusan MK itu ya dipilih melalui pemilu Ya. dua-duanya nih dipilih melalui Padahal Bang Aher ini pengennya nih ada penjabat, Bang, biar kita ditunjuk kan. Bisa ya? Tapi itu udah diatur. Abang kan bisa ditunjuk jadi penjabat itu, Bang. Aduh. Iya, nah, kalau salah satu sudah ada dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah itu, maka tidak timpang menurut saya. Oh iya. Pak, masih ada pemerintah pusat, toh masih ada masyarakat, toh masih ada teman-teman seperti Mbak Ninis itu. Artinya opsi perpanjangan NGO DPRD ini kan banyak. sulit ya, Bang ya? Opsi perpanjangan masa jabatan DPRD. Tidak ada kan lewat pemilu Tidak. kepala Iya, daerah pemilu. nggak Ini panjang ya. Walaupun sebenarnya kalau kita tadi bilang tuh di Undang-Undang Dasar tuh nggak ada loh jabatan kepala daerah itu 5 tahun, nggak ada kan? Coba dibaca itu. Kalau nggak ada, yang punya potensi diperpanjang itu kepala daerah tuh. Tinggal kita robah aja undang-undangnya. Di Undang-Undang Dasar nggak ada. Tapi ketika saya bilang putusan MK itu hikmahnya memberikan konklusi terhadap itu tadi, maka
dia selesai juga 2030, maka diangkatlah penjabat. Jadi undang-undangnya begitu, dan itu sudah berlangsung sekarang, itu sah. Kalau eksekutif bisa memang, tapi kan hanya satu orang kalau eksekutif itu. Kalau DPRD kan banyak tuh, Iya. harus dari orang-orang partai, mau tidak mau ya harus pemilu. Maka dari itu pemilunya nanti serentak daerah 2031, dan selama 2 tahun yaitu kosong, nggak ada DPRD-nya, dan ini biasa. Coba kita cek di pengalaman daerah otonomi baru. Banyak itu dalam beberapa waktu belum ada DPRD-nya, daerah otonomi baru itu Iya. biasa aja bisa Iya. berjalan, Daerah berlangsung. lebih. Nggak ada masalah ya Bang ya? Nggak ada masalah. Nggak ada. Ini kan yang kelihatan apa ya, kelihatan menjadi masalah itu ketika hampir 500 berapa ya, gimana tuh kan gitu. Tapi karena ini transisi pertama kali melaksanakan putusan ya, dan memang di MK juga diberi ruang ini engineering, ya menurut saya enggak apa-apa. Toh kita dulu walaupun ada di aturan tambahan dan aturan peralihan ya, Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 itu ya, kan PPK terus berubah menjadi KNIP, terus dinyatakan sebagai DPR kita KNIP itu kan. Opsinya Ya, artinya untuk perpanjangan masa jabatan DPRD ini tidak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Kan sudah Kalau ada itu. sudah Ada eksekutifnya kan, ada bupati apa Ya. sudah menjalankan pemerintahan, udah perlu nggak perlu Iya, lagi. nggak ada perlu lah. dari pusat sampai ke daerah udah nggak perlu. karena ada juga opini Yang perlu berkembang tuh kita bang, yang perlu kita. Ya, waktu itu zaman Orde Baru, Soeharto aja 5 tahun sekali dipilih MPR itu. Iya, Iya. iya, iya. Dipilih dulu oleh MPR gitu. Nggak ada langsung diperpanjang. Ada sih zaman Orde Lama memperpanjang itu, Bung Aher. Bahkan seumur hidup, tap MPRS. Iya. Coba ditanya siapa itu yang Pengangkatan dikasih presiden seumur hidup. Iya, kayak manis aja. MPRS menjadi presiden seumur hidup. Oke. Ya, kalau Oke. ke depan ya menurut saya berdasarkan Undang-Undang Dasar yang sekarang, hasil amandemen, dan berdasarkan putusan MK, berdasarkan pengalaman kita sejak reformasi, nah itu tidak mungkin diberlakukan. Iya, Bang Zul, Bang Zul. Gitu, Bang Bung Zul, Aher. maaf Bang Zul, Mm. secara personal ya. Jadi saya menilai ini Bang Zul ini mengikuti putusan dari MK, tapi Ketua Komisi 2 sendiri tidak beliau di mana-mana menyampaikan kalau Berbeda pandangan. berbeda pandangan begitu. Itu bagaimana tuh Bang Zul? Kayak Bang Zul ini kayak punya pandangan sendiri begitu Bang. Loh, Ketua Komisi 2 akhirnya ngikuti pendapat kita. Awal statement ya toh memungkinkan perpanjangan masa jabatan DPRD ya toh. Tapi belakangan, wah ini Bung Yahya nggak baca berita terbaru ini, belakangan perpanjangan masa jabatan DPRD melanggar konstitusi ya itu Iya. Pak. Oh iya. Karena memang belum ada. Jadi Oke. Bung Yahya, kita yang konsisten sebenarnya ya kan. Iya, itu aja mau memperjelas aja Bang. Terakhir pertanyaan dari kami, apa harapan Mbak Ninis dan teman-teman di Perludem ke depan untuk menindaklanjuti putusan MK 135 ini? Kira-kira apa harapan ke depan kepada pembentuk undang-undang? Ya, ya putusan Mahkamah Konstitusi kan final dan mengikat ya, dan ya pro dan kontra saya paham pasti ada gitu ya, setuju tidak setuju dengan isi putusannya memang pasti ada, tapi ya sesuatu sudah diputuskan kan ya ini harus dijalankan dan diterima gitu. Sama halnya dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang lainnya yang juga ada kontroversial, ketika sudah jadi putusan ya ini sesuatu yang harus dijalankan. Nah, ya tadi lalu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini itu kan menambah lagi daftar bahwa undang-undang pemilu ini sudah ada sudah banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah isi undang-undang pemilu. Jadi pasal putusan 135 ini salah satunya saja. Jadi misalnya soal ambang batas parlemen, soal presidensial threshold, soal dapil, soal apalagi misalnya ya rekrutmen penyelenggara pemilu itu sudah ada list putusan Mahkamah Konstitusinya yang mau tidak mau harusnya mendorong pembentuk undang-undang untuk merevisi undang-undang pemilunya gitu.
Selain juga tadi karena putusan Mahkamah Konstitusi ini kan ada implikasinya ya tadi soal transisi, lalu isu yang mau dibahas pun juga banyak. Jadi ya perlu segera gitu ya dibahas revisi undang-undang pemilunya. Masih panjang ya waktunya. Masih ya? iya, mumpung waktunya masih cukup gitu. Ini masih 2025, segera saja. Kalau di paripurna kemarin kan naskahnya disiapkan oleh Balek. Ya sudah terserah mau di Balek gitu ya atau mau di Komisi 2 tempatnya Mazul gitu ya. Yang penting ya perlu dilakukan segera pembahasan supaya juga diskusinya tidak di luar gitu. Ini kan diskusinya di luar, lebih baik kalau bisa fokus dalam rangka menjalankan constitutional engineering tadi itu. Ya. Oke. Ya. Untuk Bang Zul sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR, tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Ninis ingin bahwa putusan MK yang sifatnya final dan mengikat ini segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, dalam ini DPR dan pemerintah. Terakhir Bang Zul, pertanyaan dari kami, apa harapan Bang Zul ke depan di DPR? Apakah nantinya akan terus berupaya mendorong ini atau ada opsi lain yang ingin diperjuangkan di DPR? Ya, harapan saya sama dengan harapannya Ninis ya. Sama ya Bang ya? Termasuk harapan orang. Walaupun kita ini berbeda pandangan terhadap putusan MK itu, tapi yang menarik nih, ini untuk pembelajaran sebagai sebagai aparat negara, aparat pemerintah, sebagai anak bangsa ya. Iya. Semua perdebatan itu yang menarik nih Bung Yahya, Bung Aher, itu selalu mendasarkan diri kepada undang-undang dasar. Nah itu berarti kita sudah makin dewasa, berarti kita sudah tepat dalam bernegara, dalam berpemerintahan. Karena bernegara dan pemerintahan itu adalah berkonstitusi. Nah itu tuh yang hikmah ya dari perdebatan itu ya, perdebatan itu. Ya. Semuanya. Terus ini yang kritiknya ini ya kan, yang kritiknya itu dalam kita melakukan respon terhadap putusan MK itu ya kan, janganlah kita berpijak dari posisi, dalam arti begini, kalau putusan MK itu sesuai dengan agenda kita, itu kita oke, gitu ya. Tapi kalau putusan MK itu tidak sesuai dengan agenda kita, nah itu tidak oke, nah gitu. Jadi jangan kita berpendapat apalagi bersikap itu, ya walaupun kita ini politik ya Bung Aher ya. Itu tergantung kepada kepada posisi gitu. Atau tergantung kepada sesuai dengan agenda kita atau tidak sesuai dengan agenda kita. Sesuai dengan undang-undang ya. Kalau itu bisa kita lakukan, nah insya Allah bernegara dan berpemerintahan kita akan makin hikmah dan makin bijaksana itu tadi. Karena kan ayat keempat sila Pancasila kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam sekali lagi saya berharap dan saya menyerukan media ini, kita menyegerakan penyusunan perubahan undang-undang pemilu. Itu lebih mekanisme dan lebih elegan. Saya kira itu. Siap Bang Zul. Oke, Bang Zul dan Mbak Ninis, kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan diri berdiskusi di podcast Resonansi. Mudah-mudahan selalu sehat dalam menjalankan aktivitas. Sama-sama, terima kasih kembali dengan senang hati. Sehat walafiat juga, Bung Aher. Baik, sahabat Resonansi, itu tadi pembahasan yang cukup spesifik dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bang Zul Fikar, dan Mbak Ninis dari Perludem. Mudah-mudahan bisa memberikan bekal pengetahuan baru dari perspektif sudut pandang yang tadi disampaikan dari legislasi dan dari sisi Perludem. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kita insight-insight baru ya, Kak Yahya ya. Ya, sahabat Resonansi, janganlah hanya mengikuti arus, tapi ikutilah arus yang kritis dengan cara subscribe YouTube channel Podcast Resonansi, like dan juga komen, dan jangan lupa selalu nyalakan lonceng notifikasi agar selalu terupdate dengan podcast-podcast Resonansi selanjutnya.
Dan kepada sahabat resonansi, politik bukan milik segelintir orang, politik adalah milik kita semua, dengan politik mengubah masa depan kita. Sampai bertemu pada episode resonansi berikutnya. Saya Aher Budianto mengucapkan terima kasih. Dan saya Yahya, Resonansi kupas tuntas tanpa keras-keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.